Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Janu Windihanti Isnandar, Sefrianti Salsabila, Opi Eka Saputri, Devi Ismawati Munandar, dan Felina Ekawati akan memaparkan hasil analisis observasi yang sudah kami lakukan. Anak pertama yang kami observasi berinisial N, usianya 4 tahun. Hasil analisis perkembangan anak menurut STPPA sosial emosional usia 4 tahun. Dalam lingkup kesadaran diri, N sudah dapat mengikuti berbagai kegiatan besar, dan N akan meniru kegiatan yang dilakukan orang dewasa. N juga dapat mengatakan perasaannya, dan N akan merespon jika N merasa terganggu. Selanjutnya, dalam lingkup bertanggung jawab atas diri sendiri dan orang lain. Seperti N sudah dapat membuang air kecil sendiri, dan N akan bersabar dalam menunggu giliran. N juga sudah menunjukkan sikap toleran dan menghargai orang lain, dan N akan menyesal jika membuat suatu kesalahan. Selanjutnya, dalam lingkup perilaku prososial, N sudah dapat bekerja sama saat bermain dengan temannya, dan N juga dapat memahami perbedaan perasaan dirinya dan temannya, dan N akan merespon jika ada yang mengganggu. Jika dilihat dari lingkungan ekosistemnya, awalnya ibu N ini bekerja, dan N ini sering ditinggal oleh ibunya bekerja, sehingga dalam berkomunikasi, N sering menunjukkan sikap memberontak. Namun, semenjak ibu N ini tidak bekerja lagi dan selalu mendampingi N mulai menunjukkan sikap yang lebih baik lagi. Seperti N mampu berbicara dengan lebih lembut, serta dapat mengungkapkan 3 magical word, seperti kata tolong, kata maaf, dan terima kasih, sesuai dengan situasi atau kondisi yang dihadapi N. Yang selanjutnya yaitu analisis mesosistem. Pada lapisan lingkungan mesosistem, awalnya N masih susah bergaul dan cenderung diam ketika berinteraksi dengan teman sebayanya. Namun, ketika N mengenal lingkungan sekolah dan sering berjumpa dengan teman sebayanya, N mulai berani bergaul dan lebih percaya diri ketika bertemu dengan teman sebayanya. Pada analisis makrosistem, untuk budaya di sekitar, N tinggal di lingkungan perkampungan yang menjunjung tinggi sikap prososial. Contoh sikap yang dibudidayakan dalam lingkungan ini seperti tolong-menolong, gotong royong, dan sikap peduli yang tinggi. Sehingga N terbiasa dan menyadari perilaku yang ada di tempat tinggalnya. Dan aspek perkembangan N dapat berkembang dengan baik. Pada analisis kronosistem, orang tua N sempat sibuk dengan pekerjaannya masing-masing, sehingga N dirawat oleh neneknya. Kedua orang tua N tidak bercerai. Hal itu yang membuat N dulu lebih senang berada di dekat neneknya daripada orang tuanya sendiri. N lebih merasa nyaman dengan kakek dan neneknya, karena mereka mengasuh N dengan menuruti setiap keinginan N atau dapat dikatakan sangat memanjakannya. Akibatnya, N menjadi anak yang sulit diajak berdiskusi tentang pilihan. Semua keinginan N harus dituruti. Setelah ibu N memutuskan keluar dari pekerjaannya dan memilih fokus untuk mengasuh N, kini N semakin dekat dengan orang tuanya dan memiliki perilaku yang jauh lebih baik. Anak kedua yang kami observasi berinisial R. Usianya 4 tahun 7 bulan.
Analisis perkembangan anak. R dalam perkembangan sosial emosional, lingkup kesadaran diri, sudah dapat memilih kegiatan yang diinginkan, memiliki kontrol emosi yang baik, percaya diri, disiplin pada peraturan yang ada, dan tidak mudah menyerah. R dalam lingkup bertanggung jawab atas diri sendiri dan orang lain sudah tercapai. Namun, R masih mencoba untuk memahami rasa menghargai keunggulan orang lain. R dalam lingkup perilaku prososial. R sudah dapat menunjukkan rasa antusiasnya dengan permainan. Namun, R masih menunjukkan sikap egosentrisnya, sehingga R belum bisa menaati peraturan, menghargai orang lain, dan rasa empatinya. Analisis lingkungan ekosistem. Jika dilihat dari lingkungan kerja orang tua yang menjadi bagian dari ekosistem, lingkungan kerja dari orang tuanya dapat dikatakan baik karena tempatnya yang ada di rumah, yaitu toko kelontong. Sehingga, anak juga terbiasa untuk berinteraksi dengan pembeli yang datang ke rumah. Kadang, anak refleks memanggil ibunya untuk menemui pembelinya juga ikut berinteraksi dengan pembeli. Analisis mesosistem. Pada lapisan lingkungan mesosistem, timbal balik di antara mikrosistem seperti rumah dan teman sebaya cukup membantu perkembangan anak. Anak yang tadinya masih cenderung bersifat egosentris, kini sudah lebih memahami untuk berbagi bersama temannya. Analisis makrosistem. Sedangkan untuk budaya di sekitar anak, si R ini tinggal di perumahan dengan lingkungan sekitar yang memiliki toleransi yang tinggi, sehingga anak juga menyadari tentang perbedaan agama di sekitarnya dan mampu menjalin interaksi sosial dengan lebih baik. Analisis kronosistem. Di usia awal 4 tahun, R masih memiliki egosentris yang cukup tinggi. Namun, mendekati usia 5 tahun, R sudah berkembang lebih baik, terutama jika berinteraksi dengan teman sebaya. Hal ini dapat terjadi karena R dibiasakan oleh orang tuanya untuk bermain dengan teman sebaya, sehingga R mulai memahami makna berbagi. Kini R sudah lebih mengerti pentingnya berbagi dan semakin percaya diri dalam berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya. Yang selanjutnya ada inisial anak B, usia 6 tahun. Untuk analisis perkembangan anak, dalam perkembangan sosial emosional lingkup kesadaran diri, B ini sudah dapat memperlihatkan kemampuan diri untuk menyesuaikan dengan situasi. Kemudian, memperlihatkan kehati-hatian kepada orang yang belum dikenal. Namun, B belum mampu untuk mengendalikan diri secara wajar. Dalam lingkup bertanggung jawab atas diri sendiri dan orang lain, B belum berkembang secara maksimal. Contohnya, B tidak mau membereskan mainan dan tidak merasa menyesal apabila melakukan kesalahan. Dalam lingkup perilaku sosial, B sudah dapat bermain dengan teman sebayanya. Meskipun terkadang ia ingin menang sendiri, B sudah mampu memahami perasaan temannya dan merespon secara wajar. Berikut analisis lingkungan ekosistem. Apabila dilihat dari lingkungan ekosistem, ayah B bekerja hingga larut malam sehingga B kurang mendapatkan perhatian dari ayahnya. Kemudian B lebih sering berinteraksi dengan kakek dan neneknya. B tidak tinggal bersama ibunya karena orang tua B sudah berpisah. Hal tersebut sedikit mengganggu perkembangan emosional B, sehingga B sering berbicara keras, mengamuk hingga memukul, namun terkadang
B juga bersikap baik dan sopan. Yang selanjutnya adalah analisis mesosistem. Pada lapisan lingkungan mesosistem, B awalnya memiliki sikap egosentris yang cukup tinggi, namun setelah ia bersekolah dan bertemu dengan teman sebayanya, B mulai menunjukkan sikap yang lebih baik, seperti ia bersedia untuk berbagi makanan atau mainan kepada orang lain. Analisis makrosistem. Untuk budaya di sekitar anak, B tinggal di perkampungan yang memiliki lingkungan yang memiliki sikap toleran, gotong royong, dan sikap peduli yang tinggi, sehingga B terbiasa dan menyadari tentang perbedaan yang ada dan interaksi sosial yang terjalin dengan baik. Analisis kronosistem. Orang tua B sudah bercerai saat B berusia 3 tahun, dan B tinggal bersama keluarga ayahnya. Setelah kedua orang tua B bercerai, terlihat adanya perubahan perilaku B. B sering mencari perhatian kepada orang lain melalui perilaku yang kurang baik seperti berteriak dan mengamuk. B kurang mampu dalam mengendalikan emosinya saat marah. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.